Hengkang dari Ratu, keputusan sepihak yang diambil Mulan itu berpangkal dari kekecewaannya terhadap manajemen. Sejak Mulan melayangkan ultimatumnya pada 20 Januari lalu, baik Dani maupun Maya seolah-olah tak mau peduli. Hasil perundingan Mulan dengan manajemen Ratu pun tak menjawab tuntutannya. Wajar kalau Mulan menilai manajemen Ratu tidak serius menanggapi tuntutannya. Padahal sudah jelas, Maya memegang semua rahasia perusahaan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat bergabung kembali dengan Gospot. Meski cuaca sedang tidak bersahabat, tapi kita tetap bersemangat ya. Karena saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan Gospot gosipnya hangat, informasinya menyengat. Nah pemirsa, inilah sajian hangat, padat dan menyengat dari redaksi Gospot hanya untuk Anda. Maya Ahmad menyewa pengacara untuk menghadapi tuntutan Mulan. Mulan hengkang dari Ratu, Dani tak mau ambil pusing dengan nasib Ratu. Yosi Project Pop kerepotan menghadapi banjir yang melanda Jakarta. Mediana Hutomo dan Wanda Hamidah melepas ketergantungannya dari kacamata dan juga kontak lens. Di saat Ferry Excel mendapatkan kado kejutan di pesta ulang tahunnya, Benny Contoh bosnya sendiri justru rumahnya terancam disita. 40 hari sudah Adi Firansyah meninggal. Sebagai sahabat, Tommy Kurniawan mengaku sosok Adi selalu hadir dalam mimpinya. Yeni Rahman, Aji Masai, dan Angelina Sondakh punya visi sama dalam hal membangun perfilman Indonesia. Mobil Julia Perez raib digondol maling. Pemirsa, keputusan Mulan untuk hengkang dari Ratu disambut dengan berani oleh manajemen Ratu. Kemarin, Maya menyewa pengacara untuk membereskan persoalan tersebut. Dan celakanya lagi, langkah Maya itu berseberangan dengan keinginan Dani. Agaknya Dani dan Maya sudah tidak sehati ya. Nah, pemirsa, untuk lebih serunya lagi kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Merasa gerah dengan pernyataan berani Mulan di media yang terang-terangan mengumbar tuntutan akan transparansi honor kepada manajemen Ratu, bahkan secara sepihak memutuskan hengkang dari grup itu. Kemarin Maya menunjuk Hotma Sitompul sebagai kuasa hukumnya guna menanggapi surat pernyataan Mulan yang dipublikasikan pada 31 Januari kemarin. Dalam kesempatan ini Hotma Sitompul diwakili oleh partnernya Sheila Asalomo. Puncak kekesalan Mulan terjadi saat pertemuannya dengan manajemen Ratu pada Jumat lalu. Pada saat itu manajemen Ratu masih belum memberikan transparansi honor berikut kontraknya kepada Mulan. Pada waktu itu informasi sudah diberikan, ya secara lisan informasi sudah diberikan kepada pihak Wulansari sehingga seharusnya pihak Wulansari tidak mempermasalahkan lagi. Transparansi data dalam bentuk kontrak pihak ketiga dari bulan November ke belakang itu memang tidak ada, tidak diberikan. Permintaan dari Wulansari untuk menunjukkan kontrak-kontrak itu memang tidak mungkin dipenuhi karena sebagian dari berkas Ratu itu kan hilang dan itu kayaknya udah diketahui oleh Wulansari sendiri. Begitu sembrononya manajemen Ratu, kalau semua rincian kontrak dan honor Mulan selama Vita masih memanajeri grup ini lenyap tanpa bekas. Dari situ sudah membuktikan manajemen Ratu amburadul. Meski begitu, pihak manajemen berdalih sejak Mulan teken kontrak dengan Ratu pada 28 Januari 2005, prinsip keterbukaan selalu dikedepankan. Ini menjadi jelas bahwa dari pihak manajemen Ratu sama sekali tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dan sudah memberikan keterangan informasi yang sifatnya transparan kepada pihak Wulan. Kalau pihak Wulan merasa pun belum cukup, silahkan dia menggugatnya lah. Saya ambil positif, saya bilang waktu itu kalau memang kita bisa duduk bareng-bareng ya saya tunggu SMS-nya. Dan buktinya memang dari setelah saya setiap saya mengirim surat permohonan audit ke satu dan kedua saya selalu kirim SMS terhadap manajemen Ratu, tapi memang tidak ada jawaban. Kita semua tahu bahwa satu perusahaan atau satu
organisasi itu punya kerahasiaan di dalam yang nggak mungkin semua kita lihat. Sehingga kita harus membedakan mana transparansi, mana ketelanjangan gitu loh. Sebagai artis naungan manajemen Ratu, Mulan menganggap tuntutannya meminta transparansi adalah haknya. Karena itu sudah tertuang pada butir pertama perjanjian kerjasama yang ditandatanganinya saat bergabung dengan Ratu. Yang terus dipegang oleh Mulan, dipermasalahkan dalam suratnya itu perjanjian kerjasama. Dan perjanjian kerjasama itu di situ yang mewakili manajemen Ratu itu adalah Maya. Dengan begitu semakin jelas, Maya memegang kendali penuh terhadap manajemen Ratu. Sementara Ahmad Dhani berperan sebagai general manager. Kalau begitu persoalan Mulan seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah jika Maya dan Dhani bersikap terbuka. Namun mengapa justru Maya dan manajemen Ratu justru memakai jasa pengacara untuk menghadapi tuntutan Mulan? Bukankah dengan tindakan ini di mata publik Maya terkesan tidak sportif? Pada waktu itu Maya mau membawa masalah ini kepada pengacara, saya nggak setuju. Dan saya bilang, kalau kamu mau menggunakan caramu ya caramu, kalau menggunakan cara saya. Do it my way or no way. Dan Maya memilih menggunakan caranya sendiri ya sudah. Karena bagi saya tidak ada no other way kecuali my way. Pemirsa, tampaknya Maya dan manajemen Ratu tak tanggung-tanggung akan menjatuhkan sanksi kalau Mulan tetap hengkang dari Ratu. Dan ironisnya lagi, Dhani sudah tidak peduli dengan nasib Ratu. Kok bisa begitu ya? Bagaimanapun juga kan dia pendiri Ratu dan kini duduk di manajemen Ratu. Apakah sikap cuek Dhani ini terkait dengan ketidakpatuhan Maya? Pemirsa, simak saja liputannya yang berikut ini. Hengkang dari Ratu, keputusan sepihak yang diambil Mulan itu berpangkal dari kekecewaannya terhadap manajemen. Sejak Mulan melayangkan ultimatumnya pada 20 Januari lalu, baik Dhani maupun Maya seolah-olah tak mau peduli. Hasil perundingan Mulan dengan manajemen Ratu pun tak menjawab tuntutannya. Wajar kalau Mulan menilai manajemen Ratu tidak serius menanggapi tuntutannya. Padahal sudah jelas Maya memegang semua rahasia perusahaan yang menaungi Ratu. Karena semua honor dan kontrak Mulan, Mayalah yang menentukan. Kendati demikian, bukan berarti Dhani lantas cuci tangan begitu saja. Yang jelas kan memang dari beberapa waktu yang lalu saya sudah menarik support saya terhadap Ratu, penyanyinya siapapun. Penyanyi baru kayak penyanyi lama kayak, saya nggak mensupport Ratu lagi. Saya mencintai produk Ratu, tapi saya kecewa dengan manajemen Ratu. Dan jelas bahwa yang sebetulnya yang ingin mengakhiri perjanjian kerjasama itu bukan dari pihak manajemen Ratu, tetapi dari pihak Wulansari sendiri. Ya tentu dengan perjanjian kerjasama dan klausul-klausul yang ada di dalamnya itu kan ada aturan-aturannya. Kalau yang bersangkutan mau mengundurkan diri, ada sanksinya. Mengapa Ahmad Dhani dengan entengnya tak mau ambil pusing dengan kemelut di tubuh dua Ratu? Padahal beberapa waktu lalu Dhani sempat menjatuhkan ultimatum kepada Maya lantaran istrinya itu terlalu asik membesarkan Ratu. Jika Dhani angin-anginan seperti ini, maka tak heran kalau ada opini Dhani pelin-pelan dalam bersikap. Amat disayangkan kekompakan Mulan dan Maya tak berumur panjang. Tinggal dalam hitungan bulan saja kejayaan dua Ratu fenomenal itu akan pecah. Ratu hanya berganti vokalis atau vokalisnya keluar. Vokalisnya Ratu keluar itu bukan berarti bahwa Ratu itu buyar. Pokoknya tidak ada statement apapun tentang Ratu buyar. Saya juga tidak menyatakan Ratu buyar, Maya juga tidak menyatakan Ratu buyar. Keluarnya Mulan bukan berarti buyarnya Ratu. Sekali lagi saya mohon maaf untuk mungkin teman-teman fans, dan saya juga sering bertemu selagi saya ada keluar. Ya mungkin semua orang kecewa dengan tindakan saya sekarang ini. Tapi saya yakin Ratu tanpa saya tetap akan menjadi Ratu. Kecil kemungkinan Mulan merubah pikirannya untuk bergabung kembali ke Ratu. Bulan Mei nanti dia akan pensiun dini. Bukan tak mungkin Mulan sudah ancang-ancang untuk mengejar ambisinya berkarir di dunia musik. Dunia yang membesarkan namanya selama ini. Saya pasti lakukan yang terbaik untuk Ratu walaupun saya mungkin bulan Mei sudah bukan bagian dari Ratu. Selama sisa 5 job itu saya akan
bekerja keras untuk Ratu. Sayang memang gaya duo Maya dan Mulan yang centil tinggal kenangan. Praktis jika nanti Ratu mengganti vokalisnya, maka image Ratu yang centil ini pun bakal berubah. Sepertinya Maya juga sudah jengah dengan sikap berani Mulan. Maya bahkan sudah siap pasang badan jika Mulan menggugatnya. Langkah Maya menyewa pengacara terbilang berani. Dia tidak menghiraukan usul